Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nitika Mamati Zaluhu dengan NIM 210103005. Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi. Dosen pengampu Ibu Julita Herawati Pakrahan MPDK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT. Dalam teknologi informasi atau jika disebut dalam bahasa Inggris yaitu Information Technology, merupakan istilah yang sangat umum untuk teknologi apa saja yang dapat membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai macam informasi. Di dalam teknologi informasi, memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingannya yang besar bagi negara-negara di dunia. Perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya sehingga sulit dikontrol, dan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan untuk menjaga dan memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat kita lakukan. Dan pada kenyataan, banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Dan oleh sebab itu, pemerintah perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur dalam hukum tertulis. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang IT. Disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi Cyber Law pertama di Indonesia. Dan pada tanggal 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang dimana pada pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Ada beberapa rincian pada undang-undang tentang informatika dan transaksi elektronik. Menghindari multitafsir, ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Dan yang terakhir, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT yang disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang IT diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi Cyber Law pertama di Indonesia.
Dalam menurunkan ancaman pidana ada dua cara ketentuan. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. Yang kedua, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun atau menjadi paling 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Yang kedua, menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Di dalam melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Yang pertama, penggeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin ketua pengadilan negara setempat yang disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Yang kedua, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan kedua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam dan disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Dalam memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang pertama, kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Kedua, kewenangan meminta informasi dari penyelenggaraan sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Menambahkan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Dan untuk memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40, yang dimana pertama, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang kedua, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Adapun pengertian Undang-Undang IT. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Di dalam penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT, adapun penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT yaitu bisa kita lihat dalam pasal 3 Undang-Undang IT yang disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, dan ada beberapa kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Demikian video saya kali ini tentang menjelaskan edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan IT. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Shalom.